Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa Sobat NH di agenda rutin kita 1 jam bersama NH. Teman-teman, eh, sore hari ini kita akan berbincang tentang suatu topik yang sangat menarik, yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, kok tiba-tiba jadwalnya jadi Sabtu sore gitu ya? Lah karena saya menyesuaikan dengan jadwal dari narasumbernya. Kali ini narasumbernya luar biasa ya. Jadi pakar yang langsung saya datangkan dari pasar modal syariah. Luar biasa kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari zaman dahulu orang tua kita sudah terbiasa ya, terbiasa dengan investasi. Tapi pada saat dulu mungkin investasinya hanya di tanah, properti gitu kan, atau rumah sewa gitu kan, atau emas. Nah, untuk saat ini jenis investasi itu sudah banyak berkembang macamnya. Tidak hanya sekedar tanah, properti, emas, tapi ada lagi istilah-istilah baru yang menjadi pengembangan dari investasi itu sendiri. Salah satunya adalah di pasar modal syariah. Ya, kita menunggu kehadiran Bu Din Sukmarini dari pasar modal syariah ya teman-teman. Ya, kita menunggu sesaat lagi Bu Din akan bergabung bersama kita. Eh, Assalamualaikum, Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Din. Sore. Sehat ya Assalamualaikum. hari ini? Kayaknya fresh banget Alhamdulillah. nih. Iya, kecapean hari ini. Hari ini habis berkebun di Oh rumah. iya, berkebun ya? Sama dong. Tadi nanam apa Bu? Cabe. Oh cabai. Iya. Pindahin aja sih. Udah di persemayan, udah disemai, udah lumayan. Ya kira-kira umur 1 bulan baru tak pindahin di polybag yang besaran gitu. Terus dibuatin Oh, jalan. Biasalah iya iya iya. kesibukan mainan baru ya di era pandemi kemana-mana. Betul betul betul. Yang semula kita dulu nggak sempet banget ya ngurusin tanaman, apalagi berkebun itu kan nggak sempet banget ya Bu ya. Sekarang malahan Betul. jadi banyak waktu yang akhirnya kita malahan jadi hobi ya. Saya sendiri kalau waktu kosong kayak Iya. tadi pagi-pagi selalu nyempetin beli media tanah lagi, terus beli pot Teman baru bapaknya juga lagi. beli lagi buat apa lagi gitu. Entar buat mindahin itu yang udah disemai. Saya juga saatnya mindahin benih-benih kenikir itu buat saya taruh di tempat yang lebih besar lagi. Eh, Waduh. Iya, kalau Cabai. saya sih senangnya nanam yang membuahkan hasil gitu. Jadi Oh, gitu. ya kayak gitulah, kayak cabe itu kan menghasilkan cabe bisa dimakan. Alhamdulillah beberapa hari ini saya sarapan juga dengan sayur sawi. Hasil petik dari depan rumah langsung. Cabut ya. Waduh, mantap itu. Iya, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung. Banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sore ini tolabul ilmi kita akan bermanfaat ya. Saya impor langsung loh dari pasar modal syariah ini. Eh, Masya Allah, saya terima kasih banget ya Ibu Din sudah bersedia meluangkan waktu. Bu Din ini saya bertemu tuh 2017 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ikut Iya. kelas pasar modal syariah, ya. Saya waktu itu nggak ngerti pasar modal syariah apa gitu. Pokoknya ngikut aja. Binatang apakah ini? Gitu. Iya, makanan apa kayaknya nggak bisa dimakan juga ternyata sampai sana. Justru dari sana saya dapatnya buku ini. Diolah-olahin buku seperti ini. Ya akhirnya saya Nah, baca, oh walah, nah ternyata lama-lama kok saya bersinggungan dengan dunia ini ya. harus Nah, bersinggungan dengan ini karena mau nggak harus mau di kehidupan kita yang ini gitu ya. ya, tadi saya sudah bahas Budin sedikit bahwa
kita dulu tuh orang tua zaman dulu tuh berinvestasinya kan mungkin di tanah, properti, emas gitu kan. Nah, tapi untuk zaman saat ini gitu, untuk membeli tanah, sebidang tanah atau rumah itu kan bukan hal yang mudah ya, karena Mm-mm. karena dibutuhkan uang yang lumayan besar gitu loh. Nah, sementara pengen Iya. nyisihin tapi cepet jadi investasi itu bagaimana? Akhirnya muncullah ya yang namanya eh, pasar modal syariah ya. Alhamdulillahnya sudah hadir pasar modal yang sesuai dengan syariah gitu ya. Yang sudah Oke. melahirkan beberapa produk-produk instrumen investasi yang sesuai syariah. Ya, Iya. eh, kemudian boleh dong cerita sedikit bagaimana sih sebenarnya investasi yang sesuai dengan syariah secara umum aja dulu. Mm-mm. Oke, Supaya teman pertama kita sapa dulu ya teman-teman yang udah bergabung di sini. ya, Assalamualaikum sobat-sobat Pasar Modal Syariah dan sobat-sobatnya Mbak Nuning, Mbak Naning ya tentunya yang sudah ya, bergabung dalam live hari ini. Jadi kalau tadi menyambung dari pertanyaan Mbak Naning, apa sih sebenarnya investasi syariah? Jadi sebenarnya kalau kita bicara investasi dulu ya, istilah investasi itu adalah ketika uang kita itu bekerja untuk kita. Keren kan? Kalau kita sekarang work for money kan, jadi ya, bekerja untuk cari duit gitu, work for money. Tapi apa? Kalau investasi itu adalah money work for us gitu. Jadi uang itu bekerja untuk kita. Jadi ketika kita investasikan uang kita, maka karena dia bekerja, dia bisa menghasilkan. Ada keuntungan, ada kenaikan nilainya di sana. Jadi kalau misalnya duit ditaruh bantal, itu bukan investasi, tapi nyimpen. Nah, dia nggak berkembang. Tapi kalau ya, uang kita investasikan, kita belikan sesuatu yang menghasilkan, nah itu namanya investasi. Misal kita apa namanya menginvestasikan uang di sapi. Ya, kalau orang kampung tuh masih banyak sapi, Mbak. Jadi misalnya ya, sapi. Nah, betul. dari anak beli sapi sepasang nanti menghasilkan ada beranak pinak. Nah, Iya, artinya investasi di pasar sorry, investasi di sapi ini sudah real. menghasilkan. Nah, keuntungannya apa ya anaknya gitu. Atau dalam Iya, bentuk lain kalau misalnya sapi misalnya 6 bulan sebelum Idul Adha dia beli sapi dengan murah, kemudian dia apa namanya ingon ya, apa ya kalau bahasa angon, Indonesia, angon, dia angon. pelihara. Gembala dia dipelihara. Ya, jadi dia pelihara, dia urus, begitu musim haji, dia jual gitu. Yang tadinya misalnya mungkin belinya 15 juta, kemudian pas musim haji dia bisa jualnya di 20 juta. Nah, artinya ini ada keuntungan. Itulah yang disebut investasi. Nah, bagaimana dengan investasi syariah? Jadi kalau kita berbicara investasi syariah, juga kita harus memperhatikan pertama adalah instrumen investasinya bertentangan dengan prinsip syariah atau enggak, bertentangan dengan ini. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya urusan perduitan itu kita masuknya ke dunia fikih muamalah ya. Betul, Kalau betul fikih sekali. muamalah itu pada prinsipnya segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang Larang, gitu. betul, Nah, betul. jadi kita cuma memperhatikan yang dilarang aja, transaksinya yang dilarang. Jadi kita nggak boleh melakukan transaksi-transaksi yang dilarang, misalnya juga kalau di Jawa itu ada sistem ijon namanya. Sistem ijon itu gini Mbak, misal nih Mbak Naning punya pohon mangga gitu kan, terus Mbak Naning butuh duit, mangga nih belum besar nih, masih saya baru baru kecil-kecil lah ya, belum ini. Tapi Mbak Naning butuh buah atau saya nih sebagai tengkulak cari yang belum gede-gede aja gitu kan. Terus saya beli ke Mbak Naning. Mbak Naning nih pohon mangga, saya taksir ini segini, saya beli ya. Nah, ini nggak boleh secara syariah. Nah, seperti itu. Jadi, ini namanya Doror ijod. ya. Karena apa? Ada risiko di situ. Goror, uncertainty, ada ketidakpastian. Kalau misalnya nanti ke depannya hasilnya bagus, saya yang diuntungkan. Mbak Naning dirugikan. Ya nggak? Tapi Iya, kalau betul. misalnya ternyata hasilnya kurang bagus karena misalnya kena apa tiba-tiba hujan Ap- angin pada mm, rontok itu akhirnya mm, saya yang rugi gitu. Nah, ini yang betul. akhirnya saya yang rugi, Mbak Naninya untung gue deh kemarin udah jual masih ijo gitu kan. Nah, Iya, iya, ini iya, yang iya. dalam dalam Islam nggak boleh, ini goror. Nah, jadi
Karena ada teman-teman satu kalau pihak yang dirugikan ya. betul. Karena ada Jadi pihak kalau yang dirugikan. ada yang uncertainty-nya, kedua belah pihak ini ada uncertainty, nggak boleh. Jadi artinya Mm-mm. ketika kita berinvestasi, pertama yang perhatikan adalah barang kita beli itu adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi harus sesuai dengan syariah. Terus Mm-mm. transaksinya juga tidak boleh yang bertentangan dengan prinsip syariah. Itu seperti itu Mbak Nani. Kalau kita bicara investasi syariah. Jadi yang sudah harus jelas di awal adalah ketika kita berbicara investasi syariah, yang harus dipastikan adalah zatnya adalah halal, boleh ya. Terus Betul. kemudian prosesnya pun tidak melanggar syariah. Seperti Betul. itu ya, Bu ya. Oke, Ya. terima kasih. Eh, karena prinsip-prinsip transaksi atau muamalah syariah itu kan banyak sekali ya. Ada tadi goror salah satunya, terus kemudian zolim ya, kemudian ada juga riba nantinya ya. Nah, terus kemudian kesini kan investasi itu berkembang ya Ibu Din ya, nggak cuman Ya. tadi yang kelihatan real-real kelihatan mata gitu. Terus akhirnya ada yang lebih nggak jelas gitu, nggak kasat mata seperti Intangible, reksadana, invisible. ya intangible, jadi nggak berwujud gitu kan. Ada Betul. namanya tapi nggak ada bentuknya ini. Nah itu bagaimana Betul. Bu Din? Terus kemudian ada pasar modal syariah ini seperti apa? Nah, kalau kita tanya apa sih pasar modal syariah gitu ya, buat Hmm, teman-teman yang ya. baru kenalan tuh, kalau Mm-mm. kalau kita bicara tentang pasar modal itu kan ya kalau kita ngomong pasar ikan gitu, artinya Mhm. tempat bertemunya nelayan dan pembeli ikan, ya gitu kan? Mhm. Nah, Ya. kalau pasar modal ini adalah tempat bertemunya orang yang memiliki modal, orang yang surplus, surplus di sini orang yang punya kelebihan uang dengan orang yang membutuhkan apa namanya dana. Siapa kalau di sini membutuhkan dana? Kalau di pasar modal itu adalah dunia usaha. Jadi ketika dunia usaha membutuhkan dana yang sangat besar, dia pilihannya bisa pergi ke bank untuk Mhm. mengajukan pendanaan atau Mhm. ke pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Tapi kalau bicara pasar modal, ini justru dia datang ke pasarnya gitu. Pasarnya Mhm. di mana dia bisa menemukan modal-modal yang dari berbagai Pemodalnya. pihak. Dari berbagai pemodal. Dan bahkan Mhm. kalau misalnya kita bicara pasar modal itu borderless, Mbak. Jadi sebenarnya Mhm. udah around the world gitu kan. Cuman memang saat ini Indonesia kita belum sampai pada apa cross boarding gitu kan. Belum belum sampai. Mhm. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang ingin apa namanya pengen menerbitkan saham, kalau ditawarkan di Indonesia ya baru dia hanya dapat apa namanya dari investor Indonesia. Tapi kalau misalnya dia melakukannya, misalnya selain ditawarkan di Indonesia, kemudian dia nanti listing di luar negeri gitu kan, dicatatkan di bursa luar negeri. Ya nanti yang memiliki saham-saham dia itu bisa juga orang-orang luar negeri gitu kan. Contoh ada Mhm. beberapa perusahaan di Indonesia itu selain dia tercatat di Bursa Indonesia, dia juga tercatat di Bursa Dow Jones gitu, seperti itu. Nah, Mhm. kalau kita pengen berinvestasi di pasar modal syariah, ini adalah semua aktivitas terkait dengan pasar modal syariah, terkait dengan penawaran umum, kemudian jual beli saham dan segala sesuatunya, ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mhm. Artinya tadi tidak melanggar apa-apa yang dilarang. Kan kita tadi ya, konsepnya fikih Ya, muamalah ya. Semua betul. boleh, tapi kecuali yang dilarang. Kecuali Nah, yang tidak. contohnya apa? Kalau yang dilarang di pasar modal tuh, yang Mhm. pertama kita tidak menerapkan apa namanya sistem riba. Jadi Mhm. kalau misalnya perusahaan bisa menerbitkan obligasi utang untuk ke pasar modal gitu yang ditawarkan di pasar modal. Nah, ini karena Mhm. berbasis riba, kita tidak menggunakan itu. Tapi kalau di pasar modal kita kenal dengan sukuk. Kalau misalnya untuk menerbitkan yang sifatnya bukan sebagai saham. Mhm. Kemudian di pasar modal syariah juga melarang ada beberapa transaksi, di antaranya adalah short selling, gitu ya. Short selling itu adalah saya menjual sesuatu yang belum saya punya, gitu. Jadi saya Mhm. jual barang, tapi barangnya belum ada. Nah, itu Ya, yang ya. namanya short selling. Ya, jadi Oh. Mhm. misalnya gini, Mbak.
saya jual saham PT ABC ke Mbak Naning. Mbak Naning, Hmm. saya jual saham ABC, gitu kan? Hmm. Hmm. Padahal saya nggak punya barangnya, gitu. Hmm. Nah, nanti baru saya jual Mbak Naning, begitu Mbak Naning ini, baru saya nyari barangnya gitu loh. Baru saya Oh, nyari ya. barangnya, terus ini Mbak Naning gitu. Nah, itu Hmm. Itu apa dilarang namanya? juga, tidak Itu diperkenankan, tidak dilarang. diperbolehkan. Nah, kita tidak boleh. Terus ada juga dilarang melakukan transaksi margin. Kalau yang namanya transaksi margin itu contohnya gini. Misal Mbak Naning itu sudah buka akun saham, kemudian Hmm. Mbak Naning dananya misalnya hanya 100 juta gitu kan di akun Hmm. itu. Nah, Hmm. tapi Mbak Naning ini pengen aktif trading gitu, pengen aktif. Hmm. Aduh, tapi modalku cuma 100 juta. Aku pengen apa namanya trading sampai 200 juta gitu. Nah, ini kalau di yang konvensional itu ada yang namanya margin trading. Jadi, nanti Mbak Naning 100 jutanya pinjem dari perusahaan sekuritas di mana Mbak Naning terdaftar gitu. Dipinjemin Hmm. otomatis karena namanya pinjem, harus Hmm. ada ini dong, apa keuntungan bagi Kembali. si perusahaan. Perusahaannya itu minjemin uang. Nah, itulah dikenakan bunga. Bunganya harian gitu. Nah, Itu yang. ini Hmm. syariah nggak boleh. Kalau syariah kita cash basis. Punyanya 100 juta ya cuman transaksinya 100 juta gitu. Seperti itu, Mbak. Oh, ya itu tadi yang disebut dengan margin apa Bu tadi namanya? Margin trading. Margin trading. Iya, iya, kita minjem dulu dan kemudian kita balikin tapi dengan spare gitu ya. Dengan Dengan bagi bunga. keuntungan ya suku bunga ya itu yang tidak diperbolehkan. Hmm. Jadi kalau kembali Hmm. lagi dengan yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya trading itu boleh asalkan dengan proses yang tadi ya. Ya, kalau di pasar modal syariah itu tadi tidak Mm-mm. ada namanya margin trading, Margin tapi trading. adanya adalah kalau misalnya pengguna sistem online trading syariah, itu cash Mm-mm. basis aja. Cash Misalnya saya basis. punya 100 juta di modal, modal saya Mm-mm. 100, di akun saya ada 100 juta, ya udah saya cuma bisa bertransaksi sebesar 100 juta itu gitu. Terus, ya, 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 ya. Oke, oke, paham, paham, paham. Nah, yang pertama kembali lagi ke awal Bu. Jadi menambahkan uang itu istilahnya ngembangin uang itu sebenarnya boleh ya. Karena kan Boleh ya, tadi dalam ada. investasi itu. Ya, karena kan ada juga yang beranggapan lah itu kan udah menambahkan nilai. Pokoknya sesuatu yang bertambah dari pokoknya itu sudah sesuatu yang riba gitu. Nah, kalau kalau riba nih kita harus harus paham dulu ya. Riba itu ketika misalnya saya meminjamkan uang ke Mbak Naning, kemudian pada saat mengembalikan Mbak Naning mengasih kelebihan yang sudah diperjanjikan di depan. Misalnya Mm-mm. Mbak Naning nih saya pinjemin 10 juta ya. Tapi Mm-mm. nanti pada saat ngembaliin Mbak Naning tambahin 1 juta. Ya, itu buat keuntungan saya. Nah, yang Mm-mm. 1 juta inilah yang dikatakan sebagai riba Riba. gitu. Karena sudah Atau bisa dipersyariatkan jadi dari gini, awal ya. ya. Atau bisa jadi juga gini, apa namanya, Mbak Naning pinjam 10 juta. Nah, Mbak Naning batas pengembalian nanti tanggal 1 November ya. Kalau Mm-mm. misalnya Mbak Naning apa namanya Melebih. membayarnya lebih dari tanggal 1 November, nanti saya kenain bunga. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak Nani bayarnya kurang sebelum tanggal 1 November, Mbak Nani nggak kena bunga. Nah, tapi Mm-mm. ketika saya bayarnya lebih dari tanggal 1 November, Mbak Nani saya kenain bunga. Ini namanya apa namanya Riba. riba, riba juga. Jadi artinya kelebihan tadi, nah yang Mm-mm. dikenakan pada saat Mbak Nani bayarnya telat, nah itu juga Mm-mm. itu riba dikatakan seperti itu. Nah, sementara kalau investasi kita kan tadi misalnya kita beli saham gitu ya, beli saham. Sekarang beli sahamnya 1.000 per lembarnya. Ternyata Mm-mm. minggu depan, bulan depan naik nih jadi 1.200. Ada 200 gitu kan. Terus kita jual, berarti kita untung 200 200-nya. Ini Terusnya. boleh gitu. Kan seperti kita bisnis Seperti orang dagang dagang ya, ya. seperti dagang ya, ada keuntungan yang kita dapatkan Betul. dari proses niaga Ah, atau dagang nah ini tadi. bukan riba, betul. Jadi ini Iya, bukan iya. riba, tapi ini adalah capital gain. Oh, bahasa kerennya Nah, gitu, iya, capital iya, iya. gain. Heeh, Kalau capital gain. bahasa bahasa kitanya adalah keuntungan kita gitu, Iya, yang iya, sah-sah iya. aja. Misalnya
Tuh. Saya beli beras sekarang 10 kilo harga 100.000, kemudian saya jual ke Mbak Naning. Nih Mbak Naning saya jual beras, saya jual 120 ya. Sah-sah Mm-mm. aja itu. Nah, ini dibolehkan secara syariah. Iya, iya, capital gain ya, Bu. Keuntungan dari modal yang kita tanam gitu kan? Betul. Iya. Eh, wah, ini ya menarik sekali ya teman-teman. Jangan sampai kita terlalu mudah menjudge itu riba pada pengembangan nilai ini ya. Padahal kita tidak tahu prosesnya seperti apa, kita udah ngejudge aja. Tetapi di sisi yang lain justru kita melakukan riba, tapi karena kita tidak tahu gitu ya. Nah ini sangat harus berhati-hati ya Bu Dini ya. Kembali lagi Betul. ke tadi Bu, pasar modal itu kan banyak ya produk-produk keuangan yang sudah dijual di sini. Mungkin teman-teman kan karena ini saya bilang kan, ini kita kenalan dulu Bu Din, jadi belum yang advance ya, jadi masih kenalan masih awal-awal. Nah, ya terutama buat teman-teman yang mungkin berjibaku dengan produk unit link yang di dalamnya tuh ada istilah-istilah instrumen keuangan, instrumen investasi, Hmm. ada reksadana, ada ini bla bla bla, tapi mereka nggak tahu itu apa. Nah, kita bisa di sini. Jadi dari awal bahwa di dalam pasar modal itu ada beberapa produk-produk keuangan ya, produk-produk ya Bu ya. Salah satunya mungkin Ibu Din bisa jelaskan ya di situ apa aja. Ada sukuk, ada reksadana, coba Bu Din mulai dari awal dulu. Baik, kalau kita mau kenalan apa saja sih produk yang ada di pasar modal gitu, yang pertama adalah yang paling mindset orang ketika bilang pasar modal, oh saham gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. adalah saham. Jadi kalau saham ini adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan gitu. Jadi ketika kita memiliki saham Telkom misalnya, kita membeli saham Telkom, maka kita sebagai pemilik Telkom tersebut dengan proporsi yang kita punya. Misalnya kita apa namanya belinya, let's say ya, belinya misalnya sampai 5%. Nah, berarti artinya kita memiliki saham apa perusahaan tersebut dengan proporsi 5%. Nah, kepemilikan saham beli dari pasar modal ini adalah salah satu cara yang mudah untuk kita ketika kita pengen punya usaha gitu, punya perusahaan. Iya, Nah, iya, iya, coba iya. kalau misalnya kita bayangin nih Mbak Naning, ketika kita pengen, saya pengen punya perusahaan misalnya minuman gitu kan. Nah, otomatis kalau kita membangun usaha sendiri, kita harus bagaimana nih, resep minumannya apa? Kemudian nanti distribution channel saya bagaimana? Saya karyawan saya, jadi mikirin abis gitu kan kalau kita punya usaha Banyak gitu. banget yang harus Artinya, dipikirin ya. yang dipikirin tuh pertama supply produknya, saya bahan bakunya gimana, kemudian penjualannya gimana, produk saya pasti harus all out. Nah, ini adalah cara Iya. mudah kita kalau pengen punya perusahaan tapi nggak repot, itu adalah dengan cara kita beli saham di pasar modal. Misal nih, saya pengen punya perusahaan telekomunikasi. Nah, saya nggak usah pusing-pusing mendirikan dari awal, karena nanti saya harus ngurusin bagaimana saya harus bangun tower dan segala macam ya. Iya. Nah, akhirnya saya tinggal, udahlah timbangannya pusing gitu ya. Saya tinggal lari ke apa pasar modal. Mana nih? Iya. Ada saham-saham telekomunikasi. Banyak kan? Ada Iya. apa Telkom Indonesia, kemudian ada Indosat, ada XL gitu kan. Jadi ini saya tinggal pilih aja saham mana yang kita beli gitu kan. Begitu saya beli, let's say saya beli saham Telkom gitu kan, saya sudah bisa Mbak ngomong ketika di jalan ketemu tower, itu tower gue tuh. Meskipun Padahal kontribusinya ya berapa gitu ya, tapi ya, kita sudah padahal siap. misalnya Saya rasa cuma ini ya. satu lot itu, Iya, cuma iya. Yang satu penting, lot, tapi saya kan iya, yang nggak bisa penting, ngomong. iya, iya. Yang penting Iya, kita sudah punya itu kontribusi gue terhadap tuh. perusahaan itu ya. Iya. Iya, tower itu punya gue, tapi saya kan nggak pusing. Nanti misalnya bagaimana nih, saya penyebaran jaringan, apalagi di masa pandemik nih dibutuhin banget gitu kan, internet. Iya. Saya nggak pusing, pokoknya saya duduk manis aja, tapi saya sebagai pemilik, tinggal nanti begitu akhir tahun, awal tahun tuh biasanya diumumkan kira-kira bagi dividen atau enggak gitu. Tinggal terima keuntungan aja ketika perusahaan itu Iya. ingin membagikan ini. Kemudian eh istilahnya kita juga mendapatkan hak suara dengan kepemilikan itu. Jadi ketika misalnya perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham, maka kita punya hak suara untuk ya hak suara untuk kita hadir juga di dalam RUPS tersebut. Nah, selain saham ada juga
namanya sukuk kalau di pasar modal syariah. Kita ngomongin pasar modal syariah ya. Ya, Sukuk. Jadi sukuk betul. ini dia adalah bukti kepemilikan bukan pada perusahaan. Kalau tadi saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan Ada secara perusahaan. keseluruhan. Tapi Ya. kalau yang sukuk ini adalah bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas aset yang mendasari penerbitannya. Gitu. Jadi eh istilahnya gini, Underline. kalau kalau sukuk itu kita hitungannya investasi, Mbak. Jadi Mhm. investasi di mana ini sukuk akadnya apa sih gitu. Oh, ternyata dia akadnya ijaroh, sewa menyewa. Contoh Saya ya ada menjawab. namanya sukuk PLN. Mhm. Underlying asetnya, aset yang mendasarinya itu trafo, jaringan listrik Mhm. di salah satu wilayah Indonesia gitu kan. Jadi Mhm. nanti apa namanya di mana itu manfaat dari itulah yang menjadi saya memiliki dari aset tersebut secara Mhm. temporer gitu manfaatnya. Contoh juga Jalan. misalnya saya gini Mbak, saya punya gedung gitu kan. Mhm. Kemudian gedung ini saya butuh uang. Nah, Mhm. akhirnya saya terbitkan sukuk dengan memberikan manfaat dari gedung ini gitu kan. Mhm. Iya. Artinya manfaatnya yang saya jual ke investor. Jadi Mhm. investor tadi adalah membeli manfaat gedung ini. Karena ini namanya Mhm. manfaat, otomatis kan perlu disewakan nih. Nah, Iya. pendapatannya dari investor inilah itu berupa sewa kepada pihak ketiga tadi, seperti itu. Mhm. Nah, Mungkin yang halo? ya, halo, halo, iya Bu. Iya, itu tadi penjelasan tentang sukuk ya Bu ya. Jelas sekali, berarti Hmm, harus ada underlying aset ya, aset yang menjadi dasarnya ya, mendasari baik penerbitan. itu penerbitannya, baik itu dari proyek ataukah berupa barang seperti itu ya Bu ya. Yang tadi Iya. manfaatnya. Dan biasanya dalam jangka waktu tertentu ya Bu ya. Seperti yang Mm. kemarin terbaru Nah, itu. bedanya kalau di konvensional itu ada namanya obligasi gitu. Jadi kalau Iya. obligasi itu jadi utang. Misalnya kalau misalnya Mbak Naning membeli obligasi sama saya, misalnya saya nerbitin obligasi, maka Mhm. terus Mbak Naning beli, Mhm. maka Mbak Naning itu memberikan utang kepada saya. Mbak Naning itu sebagai kreditor saya. Nah, Mhm. obligasi ini bertentangan dengan prinsip syariah karena apa? Karena dia menggunakan sistem bunga gitu. Jadi nanti ketika Mbak Naning beli obligasi, maka Mbak Naning mendapatkan bunga dari saya. Nah, kalau Mhm. di yang syariah kita tadi gantinya adalah sukuk seperti itu. Nah, Mhm. selanjutnya selain ada saham, kemudian ada sukuk, ada juga yang namanya reksadana, Mbak. Mhm. Mhm. Jadi kalau reksadana ini semacam apa namanya wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi yang nanti Mhm. selanjutnya dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Manajer Mhm. investasi ini adalah orang yang memiliki keahlian di bidang investasi, kemudian dia juga terdaftar di OJK. Nah, Mhm. dia ini mengelola dengan baik, nanti dengan optimal. Nah, si investor yang saya membeli unit penyertaan di eh, apa namanya di reksadana, dia tinggal duduk manis aja, Mbak. Jadi misal nih, kalau Mbak Nani pengen terjun investasi di pasar modal, tapi aku nggak bisa nih milih saham yang bagus gitu kan. Mhm. Saya harus punya ilmunya apa namanya fundamental analysis. Kemudian saya harus punya ilmunya technical analysis. Tapi saya nggak cukup waktu juga untuk mantau gitu kan investasi saya. Ya udah serahkan aja ke ahlinya, kita taruh nanti biarlah ahlinya yang mengelola. Kemudian keuntungannya semuanya buat kita gitu. Kita hanya membayar fee pengelolaan aja, seperti itu. Itu namanya reksadana syariah. Nah, Ya, jadi tinggal nanti teman-teman mewakilkan milih. kepada si manajer investasi untuk mengelola kita sebagai investornya ya Bu ya. Di sini berarti terjadi wakalah bil Betul, ujrah ya Bu ya. betul. Jadi Mhm. kitanya nggak usah repot gitu, tinggal Mhm. duduk manis aja nanti biarlah manajer investasi yang mengelolanya seperti itu. Dan sebenarnya masih masih banyak lagi Mbak, ada produk namanya Dire, dana investasi real estate, kemudian Mhm. ada juga apa namanya RDPT, reksadana dengan penawaran terbatas. Nah, tapi nggak usah dikenalin dulu deh, tiga tadi aja dulu. Yang tiga.
Saham, sukuk, sama reksadana dulu ya teman-teman. Karena Oh, kita kan itu masih dulu deh. pertama kali ini. Nanti daripada pusing, nanti kita nggak jadi senang. Jadi yang tiga aja Iya. dulu itu sudah menyenangkan. Ibu tadi ada pertanyaan nih untuk apa namanya sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan itu kita bisa dapetinnya dari mana? Ada pertanyaan. Oke, nah sebenarnya kalau sukuk itu Lagi per. ditawarkan secara umum juga dan cuman di Indonesia ini belum ada namanya sukuk retail seperti sukuk negara untuk yang korporasi, untuk yang perusahaan belum ada Ya, 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 karena ya. apa namanya sebagian besar masih dibeli oleh investor-investor besar gitu. Nah, kita Jadi sih tidak pernah dipasarkan ya, Bu? Jadi tidak di pasar dipasarkan ya untuk tetap dipasarkan tapi sebenarnya di untuk kelas pasar. tertentu, pasar tertentu. Jadi gini, kan kalau misalnya sukuk itu bisa mereka menerbitkan melalui penawaran umum. Kalau penawaran umum berarti sudah dipasarkan secara publis gitu ya, Hmm. melalui media massa, kemudian ditawarkan lebih dari 100 orang. Nah, Hmm. ada juga yang apa namanya ditawarkan hanya untuk pemodal profesional gitu, atau yang dia tanpa melalui penawaran umum, jadi tidak dipublish untuk semua orang enggak. Nah, cuman selama ini memang untuk yang suku korporasi itu walaupun dipublish tidak Hmm. tidak di apa namanya belum ada yang melayani untuk investor retail gitu Mbak. Jadi kalau misalnya di Oh, suku negara itu kan apa namanya ada sukuk retailnya sudah. kan minimal 5 juta ya, minimal 5 juta. Kemudian kalau yang sukuk tabungan minimal 2 juta. Nah, kalau yang di korporasi itu sebenarnya minimal pemindah bukuan itu 1 rupiah, tapi ini memang tidak melayani investor retail, kecuali kalau mungkin dia belinya gede banget kali ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pernah di tahun 2013, OJK itu melakukan riset terkait dengan kemungkinan di apa namanya suku korporasi retail gitu. Cuman memang pada saat kita melakukan apa namanya wawancara dengan penjamin emisi yang biasa ngejualin, jualan gitu. Nah, itu bagi mereka kita memang belum sampai melakukan untuk yang retail karena memang secara administrasi masih ribet gitu ya. Tapi mungkin kalau yang suku negara dimungkinkan ya karena tadi ingin menjangkau masyarakat luas dan istilahnya negara mau membayar itu tadi administrasi yang ribet untuk individu gitu ya. Nah, tapi akhirnya dari kajian itu karena memang belum memungkinkan di Indonesia karena memang keribetan tadi complicated untuk administrasinya, maka kita memberikan jalan keluar dengan pengembangan namanya reksadana syariah berbasis suku. Jadi reksadana syariah berbasis suku ini adalah di mana portofolio di reksadana itu isinya hanya sukuk aja, Mbak. Jadi hanya sukuk aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen investasi di sukuk korporasi, Korporasi. bisa investasi di reksadana syariah berbasis sukuk. Jadi secara nggak langsung gitu. Jadi kita berinvestasi di sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan tadi. Gitu. Itu ada ininya sendiri ya, Bu ya, namanya sendiri ya? Ada reksadana syariah berbasis sukuk gitu. Oh, reksadana syariah berbasis sukuk. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan si Bapak tadi ya. Pak, siapa tadi? Adi Permana. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu juga ada, tetapi itu tadi ya penjelasan dari Budin untuk mengambilnya di sukuk yang apa Bu tadi? Yang terakhir. Kenapa? Reksadana sukuk berbasis syariah, maaf, reksadana syariah berbasis sukuk. Ya, suara Mbak Nani hilang. Nah, oke. Sepertinya udah jelas banget ya teman-teman untuk tiga hal tadi, saham, reksadana, dan sukuk. Hanya saja sekarang kita masuk ke masing-masing ya Bu ya. Betul. Kan Ya. kalau masuk ke yang saham dulu nih, satu-satu ya. Nah, bagaimana kita bisa memilih saham-saham yang sesuai dengan syariah? Maaf Mbak, Yang diulang terputus jaringan. Nah, terputus. Udah nyambung lagi belum? maksudnya suaranya putus-putus. Maaf.
Oh gitu ya ya. Sekarang kita masuk ke kembali lagi kepada saham. Bagaimana kita bisa membedakan saham manakah yang sesuai dengan prinsip syariah? Oke, siap. Nah, kalau teman-teman apa namanya, cara membedakan saham yang syariah mana dan yang tidak syariah mana itu adalah gampang. Mhm. Karena secara periodik OJK itu menerbitkan yang namanya daftar efek syariah. Jadi daftar efek syariah itu isinya adalah list dari semua saham yang memenuhi prinsip Memenuhi syariah. kriteria Jadi bagaimana OJK bisa menerbitkan? Kita melakukan seleksi terhadap apa namanya saham dengan kriteria, Mbak. Pertama Mhm. adalah kita perhatikan apakah dia di anggaran dasarnya dikatakan sebagai perusahaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah atau enggak gitu. Kalau memang dia adalah perusahaan yang berbasis syariah, contoh adalah misalnya ada Bank Muamalat Indonesia, kemudian Bank Rakyat Indonesia Syariah. Nah, ini karena di anggaran dasarnya dia sudah mengatakan bahwa dikelola berdasarkan prinsip syariah, sudah pasti dia Iya, sahamnya syariah gitu. syariah. Nah, ini teman-teman udah nggak usah bingung. Oh ya udah Mhm, kalau mhm. namanya perusahaannya ada kata-kata syariah berarti dia sahamnya adalah syariah. Nah, Iya, kemudian iya. yang kedua adalah ketika si perusahaan itu di dalam anggaran dasarnya tidak menyatakan dikelola berdasarkan prinsip syariah, maka ini untuk Mhm, menentukan dia sebagai saham syariah atau tidak ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. mhm. Pertama, dia tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi misal Iya. nih, maaf nih, ada perusahaan yang memproduksi bir Mhm. bir itu Minuman keras. minuman keras. Ini Mhm. kan kegiatan usahanya bertentangan prinsip syariah. Jadi Iya, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi saham pernah. syariah sahamnya. Iya, iya. Kemudian Mhm. apa namanya? Oke, itu kriteria pertama. Jadi yang diperhatikan adalah kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, dia tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh transaksi yang bertentangan prinsip syariah itu adalah misalnya suap, kasus Mhm. suap gitu. Riswa. Kan ada beberapa perusahaan terlibat di kasus riswah ya, Iya. suap. Nah, itu memang dia sudah terbukti secara hukum, maka ini dia tidak bisa menjadi saham syariah karena dia sudah melakukan transaksi yang bertentangan prinsip syariah. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah eh, kita lihat keuangannya. Jadi kita lihat laporan keuangannya, kita lihat total dari hutang berbasis bunga, jadi hutang-hutang dia yang menggunakan riba, itu kita Mhm. bandingkan dengan total asetnya, kita berikan batasan 45%. Jadi kalau Mhm. lebih dari 45%, maka sahamnya tidak syariah. Tapi kalau kurang dari 45%, tunggu dulu, masih ada satu rasio lagi yang harus kita lihat. Nah, Apa jadi itu? selain utang berbasis bunga tadi, ada yang namanya pendapatan non halal. Oh iya Secara iya. dia memang tidak mengaku dirinya dikelola dengan prinsip syariah, otomatis misalnya dia bisa jadi nyimpen uangnya di bank konvensional, gitu kan? Mhm. Nah, Iya. jadi dia nanti menerima bunga gitu kan dari Mhm. depositonya. Atau misalnya perusahaan yang memang misalnya dia perusahaan perdagangan retail gitu kan? Mhm. Iya. Supermarket misalnya. Karena memang dia Mhm. bukan supermarket syariah, bisa jadi dia di sana ada jual minuman keras, atau dia Mhm. jual daging non halal, atau bisa Mhm. jadi juga dia jualan rokok. Nah, pendapatan-pendapatan non halal inilah yang kita telusuri, Mbak. Batasnya berapa? 10% dari total pendapatan dia. Nah, Mhm. jadi masih ada toleransi 10%. Itu tadi kriteria. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan yang tidak menyatakan dirinya dikelola berdasarkan prinsip syariah, dia harus memenuhi tiga syarat tersebut. Tiga syarat. Tapi teman-teman misalnya, saya pengen beli saham syariah nih, nanti ribet dong harus seleksi. Tenang, di Indonesia itu penuh dengan fasilitas. Jadi ada yang namanya sistem online trading syariah. Jadi kalau di Indonesia ini, this is the only one in the world, hanya ada di Hmm. dunia sistem Wah, online. tepuk tangan dong.
Jadi sudah ada 18 perusahaan sekuritas yang memberikan layanan namanya sistem online trading syariah. Kelebihannya apa sistem online trading syariah ini? Teman-teman nggak usah pusing tadi nyeleksi sahamnya mana yang syariah, mana yang enggak gitu. Jadi teman-teman di situ by sistem sudah ada penyaringan. Jadi misalnya Mbak Naning menggunakan sistem online trading syariah, milih saham yang nggak syariah. Let's say Mbak Naning terus milih saham gudang garam misalnya, Ya, misalnya. saham gudang garam. Maka di situ akan keluar alert bahwa Mbak Naning tidak bisa membeli saham Nggak ini bisa. karena ini sahamnya nggak syariah seperti itu. Jadi nggak, jadi kalau misalnya teman-teman pengen hanya membeli saham syariah, gunakanlah sistem online trading syariah yang sudah ada di Indonesia. Sudah ada 18 provider yang ini ya. Jadi ini hanya ada di Indonesia doang loh, di luar negeri belum Wah, ada. keren Bahkan banget ya. Keren banget nih, keren banget. memudahkan konsumen untuk bisa mengambil saham syariah dengan cara yang paling praktis ya, Bu ya. Nggak perlu pusing Sudah nyeleksi, udah ada, bersistem. tinggal kita pilih-pilih aja ya. Masya Iya. Allah. Iya, nah selain itu juga tadi Mbak, selain juga barangnya ada di situ hanya yang syariah aja, mereka Mm-mm. juga tidak bisa melakukan tadi transaksi yang dilarang. Contohnya yang margin trading tadi, dia Iya, nggak iya. bisa, hanya bisnis aja seperti itu. Oke. Ih, udah panjang kali lebar ya penjelasannya ya. Jadi luas gitu. Kan panjang kali lebar jadi luas ya, mungkin. Ini ada Iya pertanyaan dari betul. Mbak Rini Yasin. Alhamdulillah aku suka ikut yang sukuk, tapi masih bingung yang dana reksa. Reksadana mungkin ya. Iya, makanya saya ini dana reksa kan nama-nama itu ya, nama instrumen ya. Ya Nama kalau ini kalau dana reksa itu namanya perusahaan, perusahaan aset perusahaannya. Iya, manajemen. iya Ah, betul. kembali. Mungkin Jadi maksudnya kalau reksadana ya. iya, kalau reksadana itu gini Mbak Rini, misal nih Mbak, saya nih sebagai pengelola reksadana, saya adalah perusahaan aset manajemen atau manajer investasi. Mbak Rini Mm-mm. ngasih uang ke saya gitu, saya misalnya nerbitin namanya reksadana syariah, saham gitu. Mbak Rini Mm-mm. ngasih uang ke saya investasi, Mbak Nani ngasih investasi ke saya gitu kan. Kemudian ada siapa lagi gitu ngasih uang. Saya investasi tadi dengan cara pembelian reksadana tadi. Nah, uang yang terkumpul dari Mbak Rini, dari Mbak Naning, ataupun dari investor-investor lainnya, itu saya kelola. Saya Mm-mm. kelola, saya beliin saham, karena ini reksadana saham ya. Saya kelola, Mm-mm. saya beliin saham. Semua keuntungan dari pengelolaan ini setelah net dari dipotong pajak dan segala macam, maka keuntungannya itu menjadi keuntungan para investor. Saya tuh cuman jadi tukang Kelola doang. ngelolanya aja gitu. Jadi duitnya duit masyarakat saya kelola seperti itu. Nah, kalau konsep bank kan kita nitip nih. Kalau bank Mm-mm. kalau kalau bank itu adalah kita menitipkan uang kita ke bank, terus sama bank daripada uang ini nganggur, dia salurkanlah untuk pendanaan gitu ke pihak ketiga. Dari pendanaan ada keuntungan. Keuntungan inilah kemudian dibagikan gitu. Kalau kalau yang syariah ya keuntungan dari Ya. pendanaan ke pihak ketiga dibagikan kepada bank dan kepada si yang pemilik dana tadi gitu. Nah, kalau itu bank syariah. Kalau kalau bank konvensional, udah saya walaupun untung besar, saya kasih ke nasabah, pokoknya ya bunga yang kita berlakukan aja gitu kan. Ini ya bunganya Anda karena sudah menitipkan uang ke kami gitu. Nah, bedanya dengan reksadana tadi adalah uangnya Mbak Naning dan uangnya teman-teman itu saya kelola dengan apa nih kemampuan saya, dengan keahlian saya. Nah, keuntungannya itu saya berikan semua kepada investor seperti itu. Jadi Jadi bisa tukang masak. disimpulkan. Iya, tukang. Jadi kalau reksadana di sini adalah kumpulan, makanya disebut mutual fund ya Bu ya, kumpulan Betul. dari Dana investor-investor yang masyarakat. dan itu bisa bisa dari 100.000 ya kalau nggak salah ya itu kumpulan dari Iya, masyarakat yang dikumpulkan lalu dititipkan kepada manajer investasi untuk mengelolanya. Eh, mau yang mana nih? Mau yang pendapatan apa namanya yang aman, yang low risk atau yang high risk atau yang apa itu kan pilihan betul. dia ya, tinggal pilih yang mana Iya, ya. Jadi kita nggak pusing memikirkannya, yang jelas itu uang saya titipkan kepada si pengelolanya untuk dikelola. Seperti itu ya Bu ya.
Nah, cuman kalau milih reksadana, teman-teman harus hati-hati nih, harus pas yang dipilih gitu. Jadi kalau kalau pilih baju kayak kita pilih baju gitu ya, harus yang pas, jangan kedodoran, jangan kesempitan gitu. Jadi kan Maksudnya menyesuaikan kalau dengan karakter kita ya Bu ya, maksudnya profil iya risk kita. betul kan kalau sama juga terkait dengan pertama dengan profil risk kita juga terkait dengan tujuan kita jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Itu juga menentukan pilihan. Jadi kan kalau reksadana kita ada macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap. Kali tadi ada reksadana syariah apa ya berbasis sukuk. Kemudian ada reksadana campuran. Nah, ini tergantung teman-teman, ini investasinya untuk jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang. Ini ada pengalaman Mbak Naning di teman sekantor saya pada saat itu dia baru masuk dan dia saking semangatnya kenalan dengan reksadana, dia mau nikah, duitnya udah ada nih daripada nih duit saya nganggur tahun depan, coba deh saya investasikan. Cuman Terus dia salah ditaruhnya, pilih. eh, Harusnya kan kalau 1 tahun menikah kan cari instrumen yang aman gitu. Kalau misalnya untuk betul, 1 tahun betul. cocoknya adalah reksadana pasar Di pasar uang gitu uang, ya. betul. Karena dia sifatnya hampir kayak deposito. Nah, dia Iya, taruhnya di reksadana. mantap. Apa ya di semester 2 Iya. tahun 2000 berapa itu ya. Mm-mm. Kondisi pasar modal lagi cus, lagi turun gitu. Seperti saat Ya, ini ya Bu ya. iya, akhirnya apa? Yang namanya reksadana saham pasti berpengaruh gitu, terpengaruh oleh Betul. kondisi pasar modal, pasar saham secara umum gitu. Akhirnya Mm-mm. ya itu tadi terkoreksi lah nilai ini NAB dia, nilai aktiva bersihnya. Nah itu tadi karena kurang pas memilih. Jadi kita tidak hanya selalu belajar pada kesuksesan, tapi juga belajar dari sebuah Terus. apa namanya kegagalan gitu. Jadi ini teman-teman juga harus mempelajari untuk reksadana tadi. Oh kira-kira pasnya saya apa ya? Karena untuk jangka panjang nih ya udah kalau untuk jangka panjang aman masih aman untuk pilih saham seperti itu. Mhm. Jadi nanti jangan menyalahkan, oh ini perusahaannya yang nggak bisa kelola nih. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Padahal Iya, jelas-jelas padahal bukan kita itu salah pilih. permasalahannya. Iya, itu tadi. Kita ternyata nggak mempelajari dahulu apa yang kita ambil. Cocok nggak sama tujuan keuangan kita gitu ya Bu ya. Betul, Nah, jadi gitu. tadi kalau bisa bisa disimpulkan dalam memilih reksadana atau apapun lah jenis instrumen investasi itu, yang pertama kita harus ketahui dulu. Kita harus punya Betul. instrumen yang akan kita ambil. Ya, terus risiko kita tuh seperti apa? Kalau misalnya kita nggak fluktuatif ya, ngambilnya yang rendah aja, yang low risk ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita suka yang agresif ya kita bisa pilih yang high risk, saham lah misalnya ya. Lalu kembali lagi yang ketiga adalah melihat juga tujuannya untuk apa? Jangka pendek kah, jangka menengah, atau jangka panjang kah? Karena dari situlah kita akan bisa memilih manakah instrumen investasi yang sesuai dengan peruntukan tujuan keuangan tadi ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus kenali dulu gitu kan. Benar-benar pertama kenali diri kita, profil kita tuh bagaimana, seperti yang dikatakan Mbak Nanika tadi. Kemudian tujuannya juga untuk jangka pendek, jangka menengah, dan ini jangka panjang. Nah itu kita harus menentukan pilihannya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Tadi sudah, saham sudah, reksadana juga sudah, sukuk juga sudah ya, Bu? Iya, Eh, boleh nanya yang lain. belum nanya yang lain. Silahkan nanya yang lain. Iya, 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 iya. Yang terbaru kemarin kan sukuk itu sudah keluar ya, Bu ya? Selesai di tanggal 23. Tapi pasti pemerintah mengumumkan sih ya, 23 September. Iya, itu suku 23 retail September. ya. Mm-mm. Iya, sukuk retail yang SR 013 itu loh, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin tuh Iya. sempat ada pertanyaan ya dari eh, klien lah ya, dari teman juga. Apakah suku itu sesuai dengan prinsip syariah secara margin itu sudah ditetapkan di awal 6,05% loh. Nah itu kan nggak sesuai dengan prinsip syariah. Nah seperti itu Bu. Loh, memang prinsip syariahnya bagaimana? Nah, ditanyakan balik, Mbak. Ya Jadi siapa tahu kan sebenarnya nanti gini. nonton IGTV kita Bu. Jadi biar jelas gitu. Ah, ah. Oke. Kalau tadi ya dipertanyakan, kok
syariah masih pakai angka-angka sih gitu kan? Kok masih Hmm. pakai persentase? Lah kalau nggak pakai persentase pakai apa hitungannya gitu. Nah, jadi sebenarnya bedanya gini, Mbak. Kalau misalnya sukuk ya, contoh gampangnya sukuk dengan kita bandingkan dengan obligasi. Saya menerbitkan obligasi 100 juta gitu kan. Kemudian saya di sisi lain saya menerbitkan sukuk 100 juta juga. Nah, Mhm. ketika obligasi itu adalah dengan menerbitkan 100 juta tadi, saya akan memberikan keuntungan, saya akan memberikan kupon kepada investor berupa bunga misalnya 6% setahun, gitu kan? Itu kalau ini. Iya, Jadi si kalau investor pun obligasi. cuman kan duitnya dari mana nggak tahu. Pokoknya Hmm. terimanya 6% keuntungannya. Nah, Hmm. berbeda dengan sukuk. Sukuk, tadi misalnya, saya menerbitkan sukuk 100 juta. Dengan Mhm. underlying aset adalah manfaat dari gedung yang saya punya, gitu kan. Nah, artinya manfaat gedung yang saya jual itu adalah 100 juta. Terus Mbak Nuning beli, gitu kan. Mhm. Nah, kemudian gedung ini kan disewakan kepada pihak ketiga. Mbak Naning nyewainnya bukan 100 juta, tapi 100 juta plus 6%, seperti itu. Hmm. Jadi Mbak Naning 6%-nya berarti dari 100 juta berapa tuh? 6 juta ya? Juta. Hmm. Ya, 6 juta. Ya kan? Hmm. Berarti 6% dari 100 ini, apa namanya, 6%-nya itu adalah keuntungan Mbak Naning yang tadinya Mbak Naning beli manfaat gedung sebesar 100 juta, kemudian Mbak Naning sewakan kepada pihak ketiga sebesar 106, gitu loh. Hmm. Gitu kan Mhm. jelas nih bedanya. Jelas. Mbak Naning Ya, tahu 6%-nya itu dari mana gitu. Bedanya dari adalah enam ongkos persen itu Mbak ongkos Naning sewa tadi tahu kan. dari diri saya menyewakan kembali kepada pihak ketiga gitu. Nah, kalau dengan yang bunga tadi, obligasi 6%, Mbak Naning kan nggak tahu dari mana duit saya ya. Yang penting Mbak Naning, aku nggak mau tahu, yang penting aku terima 6% dari Dapatnya enam Budin, persen. seperti itu. Iya, 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 nah iya. itu bedanya. Kalau yang syariah tahu, kita bisa mengidentifikasi keuntungan kita tadi dari mana, seperti itu. Ya memang tetap Mhm. pakai namanya apa namanya persentase. Contoh kalau misalnya dikatakan margin itu kan nggak boleh. Loh, siapa Hmm. bilang margin itu nggak boleh gitu? Karena margin itu apa sih pada dasarnya? Margin itu kan keuntungan. Ya, Contoh keuntungan, tadi, kelebihan. contoh tadi saya dagang, saya beli sapi 10 juta, saya jual 15 juta. Berarti saya untungnya berapa? Marginnya 50%. 5 juta, 50%. Betul. Itu kan Boleh nggak? margin itu Boleh. adalah selisih. Boleh seperti itu. Nah, jadi ini adalah kita bedanya kalau antara yang sukuk dengan obligasi jelas gitu. Kalau sukuk kita tahu dari mana istilahnya dari mana asal dari keuntungan kita seperti itu. Atau misalnya sekarang kita Makanya itu bisa menerbitkan ditetapkan sukuk, dari awal ya, Bu ya. Makanya itu bisa ya, disampaikan di awal nominalnya berapa ya marginnya itu artinya ya. gini, ditetapkan di awal, tapi kan memang ini adalah dalam bentuk istilahnya sewa gitu, ketahuan. Betul. Beda dengan Mhm. riba tadi. Riba itu adalah ditentukan di awal, tapi ini adalah karena sudah Tidak jelas. meminjamkan uang. Nah, ini yang riba. Tapi kalau Yang sukuk, jelas akadnya akad ijaroh. Atau akadnya adalah akad mudoroba bagi hasil. Misal saya punya warung nasi Padang gitu kan. Mbak Nani investasi. Ya udah Mbak Nani kita tetapkan di awal kesepakatan. Keuntungannya kita bagi ya. Istilahnya 40-60. Mbak Naning sebagai investor dapat 40, saya sebagai pengelola karena saya menanggung resiko, saya pegang 60 gitu. Nah, kenapa kalau syariah itu dalam hal akad seperti ini keuntungan bagi hasil atau apa ditentukan di awal itu karena apa? Menghindari adanya goror tadi itu. justru menghindari goror ya, Bu ya. Justru menghindari Iya, goror. jadi kalau misalnya nih nggak ditentui di awal bagi hasil nanti seenak saya dong. Mbak Nani saya Iya. saja. Ya, kalau kalau saya kemarin sempat jawabnya gini, yang satunya itu pakai prinsipnya pinjam, kalau yang satunya itu kan sewa, jadi dua, dua jadi berbeda gitu loh. Nah, terus kemudian yang satunya nggak ada underlying aset, yang satunya ada underlying aset. Saya kemarin begitu, Budin.
Nah, kalau sukuk sebenarnya nggak cuma sewa aja, Mbak, macam-macam. Tadi Oh, bisa jadi sukuk mudoroba, mudoroba bagi oh bisa hasil. juga. Iya, Jadi iya, iya. misalnya Jadi teman bikin nggak sukuk, hanya selalu sewa Mbak, ya, Bu? Nggak hanya ijaroh nggak ya, selalu ada sewa. mudorobah juga. Oke. Iya, ada mudoroba. Bahkan terakhir itu di tahun 2018 dan 2019 ada emiten yang menerbitkan dengan akad wakalah, wakalah bil Oh, ada ujroh. juga. Setelah bil ujroh. Jadi nanti misalnya Mbak Naning beli sukuk wakalah tersebut, saya sebagai penerbitnya gitu ya. Saya ini Hmm, menjadi wakil Mbak Naning menyalurkan dana itu kepada hmm, pihak yang ketiga gitu misalnya. Kemudian uang ini saya investasikan dengan hmm, akad. Nah, tentunya akadnya adalah akad syariah juga. Bisa akad hmm, ijarah, bisa akad mudoroba, bisa akad apapun gitu kan. Nah, hmm, dari pengelolaan ini nanti keuntungan kan sudah dibagi nih istilahnya ke investor. Mbak Naning itu memberikan saya adalah fee gitu. Karena tadi wakalah seperti Masalah bil reksadana kan, ujroh. Betul, betul. wakalah. Jadi Berikan. saya sebagai agennya Mbak Naning mengelola investasinya tadi gitu. Hmm. Mbak Naning bayar saya ujrohnya gitu. Jadi Uang jasa atas pengelolaannya betul. ya. Jadi sukuk bisa Iya. macam-macam juga gitu, macam-macam juga akadnya yang bisa digunakan. Cuman memang di Indonesia untuk yang sukuk negara itu masih pada umumnya menggunakan akad ijaroh gitu karena yang digunakan adalah aset negara ya. Nah, Iya. tetapi kalau di sukuk korporasi macam-macam, ada sukuk ijaroh, ada sukuk mudorobah, ada sukuk wakalah seperti itu. Oke, oke, oke. Jelas, sangat jelas dan lengkap. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimaknya itu bisa mencernanya dengan baik ya, karena kita Insya masih berkenalan. Allah. Insya Allah bisa, bisa. Masya Allah, Iya. Budin, tinggal 3 menit lagi nih Oh iya? sharing kita. Iya, nggak kerasa ya kalau kita ngobrol, ternyata cepet sekali waktu berlalu itu ya. Budin, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya khususnya. Nggak kenalan, nggak apa, tiba-tiba langsung nembak gitu. Dan qadarullah Allah memudahkan, Allah memberikan, membukakan pintu hati Budin menerima langsung bisa live hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak untuk ilmunya yang Kebetulan udah diberikan kepada waktunya, kami. Mbak. Oh iya Mm-mm. ya, iya 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 ya. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat buat teman-teman. Saya yakin akan bermanfaat menjadi amal ibadah buat Budin Amin. sendiri. Kita akan mengembangkan Amin. literasi keuangan Indonesia, khususnya keuangan syariah ya, biar masyarakat melek literasi keuangan dan juga meningkatkan investasi inklusi keuangan di Indonesia. Ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bu Neneng, ada Bu Reri, ada Bu Ica. Banyak sekali nih Bu, teman-teman saya. Bu Evi, oh, alhamdulillah udah cukup paham Bu. Terima kasih Budin dan Bu Neneng, kata Bu Evi. Dia kemarin masih bingung banget Bu. Sekarang Alhamdulillah. alhamdulillah katanya udah jelas banget katanya. Karena memang mentornya luar biasa Bu Evi. Saya impornya tuh langsung dari pasar modal syariah. Masya Allah kan. Jangan Alhamdulillah. bosan-bosan ya Semoga Bu. memberi manfaat. Iya, Siap. mudah-mudahan nanti kalau kita undang lagi Budin nggak berkeberatan ya. Tergantung waktunya ya. Iya, itu waktunya. Iya, Semoga iya, pas iya. punya keluangan waktu ya. Siap. Iya, ini di waktu hari liburnya malahan saya ganggu ya. No Iya. problem. Next tema yang Baik. sama diberikan lagi ya Mbak, katanya Bu Neneng. Iya, 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 iya. Tuh, banyak sekali Bu yang jadinya tercerahkan hari sore ini. Nah, teman-teman, Alhamdulillah. Bu Budin mau sampaikan sesuatu? Ya, teman-teman yang memang saat ini belum paham benar, jangan lupa untuk apa namanya terus belajar. Dan kalau memang penasaran pengen tahu apa itu pasar modal syariah secara jelas, silahkan follow jualan nih ya Mbak. Silahkan Ah, nggak follow apa-apa. Instagram pasar modal syariah. Jadi pasar underscore modal underscore syariah. Insya Allah di sana teman-teman bisa nanya juga ke Mimin dan alhamdulillah Miminnya juga Gercep, responsif. Jadi responsif. mau nanya apa aja silahkan. Kalau mau belajar terkait dengan pasar modal syariah di sana tempatnya gitu. Kemudian ketika sudah ini ya kalau sudah dapat ilmu tentunya harus diamalkan. Aplikasikan. Segera investasi dari Instruksi. Jadi sekarang. Dan betul. kalau misal berinvestasi, jangan lupa pilih yang syariah karena itu yang akan bernilai
keberkahan dunia akhirat. Insya Allah. Jadi nggak cuma ngejar cuan ya Bu ya, tetapi keberkahan finansial dunia dan akhirat itu yang jauh lebih Betul. luar biasa. Agar kita tenang Ibu ya, sakinah. Ya, insya Allah tenang karena udah Ya. syariah. Terima kasih untuk waktunya Budin. Mohon maaf atas kekhilafan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Akhiri dulu.